Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya, Nurul Asari. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu pada Rabu 10 Januari 2024. Laporan ini terkait dengan tindakan telah menghina dan menghasut serta mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat dengan memaksa calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menunjukkan data terkait pertahanan dan juga keamanan negara dalam hal informasi anggaran belanja alutsista. Perwakilan Awaslu Muhammad Mualimin mengatakan bahwa permintaan tersebut adalah merupakan rahasia negara yang tidak boleh disampaikan di muka umum. Ganjar Pranowo diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Tribuners, untuk mengetahui lebih jelas lagi terkait dengan pelaporan Ganjar Pranowo ke Bawaslu RI, kami telah terhubung langsung dengan Muhammad Mualimin dari Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Baik, selamat malam Pak Mualimin. Iya, selamat malam Mbak Nurul. Ya, Pak Mualimin, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Awaslu melaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Bawaslu, begitu ya. Nah, di sini akan kami perjelas atas dasar apa Awaslu ini melaporkan Ganjar Pranowo tepatnya setelah debat ketiga selesai diselenggarakan, Pak. Sebenarnya pelaporan ini kan berangkat dari kekhawatiran kami sebagai masyarakat ya. Kebetulan kami sekumpulan orang-orang yang tergabung dalam profesi pengacara ini khawatir kalau Ganjar Pranowo yang hari ini masih sebagai calon presiden saja dia tidak tahu hukum dan tidak tahu tata cara bernegara, bahwa yang dia tanyakan, yang dia desak itu mestinya tidak patut untuk diketahui publik, tapi kenapa dia malah seolah-olah bahwa itu bukan sesuatu yang salah gitu. Makanya kalau masih calon presiden saja dia mencoba ingin membuka rahasia negara yang sensitif, yang tentu saja kalau itu diketahui publik itu akan membuat kekuatan pertahanan dan kelemahan negara kita ini menjadi diketahui publik dan tentu saja pasti akan diketahui negara lain. Nah, itu bagi kami tentu berbahaya ya. Ini masih calon presiden loh, belum presiden Republik Indonesia gitu. Makanya kami minta Bawaslu supaya ini harus diwaspadai, ini harus diperiksa supaya jangan sampai orang-orang semacam ini dibiarkan bebas mengutarakan pandangannya, sehingga itu akhirnya akan mengancam dan membahayakan informasi sensitif yang dimiliki oleh negara ini gitu. Ya sebenarnya sesederhana itulah latar belakang kami melaporkan Ganjar Pranowo ini. Baik, apakah ada pelaporan lain selain daripada kasus mengenai data Kemenhan ini, Pak, yang dilaporkan? Kalau terkait dengan pelaporan ini, sebenarnya teman-teman wartawan tadi di Bawaslu sudah menanyakan lah, bukannya Anies Baswedan juga mengatakan yang sama begitu. Nah, akhirnya ya kami jawab bahwa sebenarnya memang Anies Baswedan pun mau kita laporkan. Cuman kan kalau kami baca di media sudah ada yang melaporkan dari pihak siapa itulah kami tidak tahu. Yang jelas sudah ada yang melaporkan. Jadi akhirnya hari ini kami hanya melaporkan Ganjar Pranowo saja begitu. Berarti karena memang Anies Baswedan itu sudah dilaporkan begitu dengan pihak lain, maka dari itu dari pihak Awaslu sendiri melaporkan dari pihak Ganjar begitu ya? Iya, karena menurut kami ini kan bagian dari fungsi dan peran masyarakat untuk mengawal bahwa pemilu ini harus bersih, demokrasi ini harus sehat, dan kalau ternyata peran pelaporan itu sudah ada yang memainkan dan dimainkan oleh pihak lain, ya bagi kami tidak masalah begitu. Tapi kan ini untuk khusus Ganjar Pranowo ini kan belum ada yang melaporkan, jadi Hmm. kamilah yang memerankan peran sebagai masyarakat itu. Baik, apakah sebelumnya Pak ini sudah ada koordinasi dari pihak TKN Prabowo Gibran terkait dengan pelaporan ini? Kalau kami tidak ada urusannya, kami nggak ada kenal dengan mereka Hmm. begitu. Oh, berarti tidak ada apa namanya komunikasi juga ke pihak dari TKN Prabowo Gibran begitu ya? Ya, Berarti kalau murni kami dari kalau pihak kami kan Awaslu. murni profesional advokat, jadi yang pertama juga tidak kenal, yang kedua juga merasa tidak perlu untuk koordinasi dengan siapapun, karena ini bagi kami sudah debat itu kan ditonton mungkin ratusan juta orang, sudah jadi konsumsi publik dan semua orang juga sudah tahu Hmm. capres
nomor berapa ngomong apa itu kan semuanya sudah tahu. Jadi bagi kami menurut analisa hukum kami ini sudah cukup mengkhawatirkan ya kami bergerak secara mandiri karena kami ini memang dari dulunya sejak mahasiswa aktivis begitu. Baik, tadi Bapak Pak Mualimin sendiri apa menegaskan bahwa memang pelaporan ini terkait dengan apa pemaksaan untuk memaparkan data kementerian begitu ya, data-data rahasia negara. Nah, apakah bisa diperjelas lagi Pak bagian dari kalimat mana atau pernyataan mana yang dianggap memaksa Prabowo untuk mengungkapkan data rahasia negara, Pak? Ya, itu kan sebenarnya kalimatnya banyak ya, tapi ada beberapa poin itu yang dia mendesak dan seolah-olah memaksa bahwa Kementerian Pertahanan ini harus menjelaskan terkait dengan tingkat kenapa penurunan dari kekuatan militer Indonesia ini dalam beberapa tahun ini yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo itu kan dikatakan turun begitu. Terkait dengan penyebabnya lalu solusinya seperti apa. Nah, tentu saja hal semacam itu kan tidak bisa hanya disampaikan secara pidato saja gitu. Itu kan memerlukan kebijakan-kebijakan strategis yang tentu saja bukan hanya dari segi lisan saja, tapi terkait dengan pembelian senjata, senjata apa saja yang mau diadakan, lalu belinya dari mana, lalu misalnya kalau beli kapal selam, pesawat tempur atau beberapa persenjataan lain itu kan juga harus dilengkapi dengan spesifikasi-spesifikasi senjata pelengkapnya gitu. Dan tentu saja hal semacam itu tidak bisa kalau disampaikan secara terbuka kepada publik gitu. Dan menurut kami jawaban-jawaban Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu adalah sangat cerdas gitu. Jadi pancingan-pancingan dan provokasi yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo itu tidak membuat Menteri Pertahanan kita jadi mau untuk membuka itu karena memang itu tidak patut dan tidak pas lah kalau seandainya disampaikan di depan publik begitu. Baik, ini menurut saya sangat menarik ya, karena tadi Bapak bilang Pak Prabowo sendiri sudah sangat cerdas untuk menanggapi jawaban dari Ganjar Pranowo. Namun terkait hal ini juga mendapat tanggapan nih Pak dari Menko Polhukam yang juga pasangan dari Capres Ganjar di mana Mahfud itu menyebut bahwa data anggaran pertahanan itu bukanlah data rahasia dan juga seharusnya bersifat terbuka begitu. Nah, yang menjadi rahasia kata Mahfud di sini adalah mengenai data intelijen dan juga strategi penyerangan. Lantas bagaimana menurut Bapak terkait hal ini? Kalau data anggaran itu kan sebenarnya setiap tahun juga dibahas di paripurna dan semua orang kalau cari di internet juga sebenarnya akan ketemu gitu, akan muncul datanya begitu. Jadi kalau seandainya memang itu yang diperlukan untuk kepentingan memperbaiki negara ini, sebenarnya tidak perlu gontok-gontokan di dalam debat gitu, karena di internet sendiri juga anggaran berapa untuk Kementerian Pertahanan digunakan untuk apa saja itu kan sebenarnya sudah terbuka juga gitu. Jadi mestinya kalau memang itu sudah tahu, mestinya tidak perlu diulang-ulang begitu. Jadi supaya kualitas debat ke depan itu menjadi lebih konstruktif dan menghindari hal-hal yang kontraproduktif begitu. Baik, artinya memang data itu sebetulnya sangat terbuka begitu ya Pak di apa namanya di internet pun sudah Ya, tertera begitu ya. kalau memang yang diinginkan data-data semacam itu memang sifatnya umum dan itu memang harus transparan dan itu pun sebenarnya di internet juga melimpah begitu. Hmm. Jadi sebenarnya tidak perlu Ganjar Pranowo sok-sokan bahwa itu harus terbuka, harus disampaikan dengan terbuka di depan publik begitu. Ya semuanya juga sudah di internet juga banyak jumlah kapal selam kita berapa, jumlah pesawat tempur kita berapa, pengadaan terkait dengan kemarin pemerintah Republik Indonesia mau beli pesawat jet tempur Rafale dari Prancis, semua orang juga tahu anggarannya berapa. Kenapa mesti itu dianggap sebagai sesuatu yang ditutup-tutupi? Menurut kami itu apa ya? Jadi tidak konsisten gitu pertanyaannya ingin diketahui kalau dibandingkan dengan apa yang disampaikan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD begitu. Baik, baik. Apakah sejauh ini sudah ada respons dari pihak kubu Ganjar Pak terkait dengan pelaporan ini? Kalau kami cari di internet untuk sementara sepertinya belum ada yang menanggapi ya gitu ya. Hmm, Mungkin besok atau beberapa hari lagi mungkin hmm, ya. baik. Jadi dari hasil pelaporan yang sudah dilakukan oleh Awaslu ini sebenarnya apa yang diharapkan dari pelaporan tersebut, Pak? Ya, ini juga kami sebenarnya kan beberapa kali juga melakukan aduan atau laporan di Bawaslu. Nah, kami juga tentunya kan berharap bahwa Bawaslu ini benar-benar bekerja dengan inilah dengan lebih serius dan
berani sebagai pengawas pemilu gitu. Hmm. Karena beberapa kali kami melaporkan dan kami lihat dari beberapa unsur masyarakat yang melaporkan yang kami baca di berita itu, laporan ini sepertinya hanya ditumpuk saja begitu. Jadi Bawaslu ini apa gitu kira-kira kerjanya gitu. Dan tentu saja kami harapannya adalah ada semacam penyelidikan dan pemeriksaan yang benar-benar dilakukan untuk mengetahui kebenaran apa yang kami laporkan supaya kalau memang apa yang kami klaim ini sebagai sesuatu yang benar dan Ganjar Pranowo potensial melakukan pelanggaran, ya harus ada sanksi yang beranilah dari Bawaslu nih. Apa gunanya sebagai badan pengawas kalau memang dia tidak berani melakukan itu begitu. Baik, terima kasih Pak Muhalimin atas kesempatan waktunya dan juga informasi yang sudah diberikan bersama kami. Semoga nanti setelah ini sudah ada tindak lanjutnya ataupun follow up-nya dari pelaporan tersebut. Begitu ya Pak ya. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di Breaking News Pak Muhalimin. Iya, baik, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.